Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengawali materi dari definisi neural network. Neural network merupakan model algoritma yang mencoba meniru otak manusia maupun memberikan simulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output untuk menemukan hubungan antara kumpulan data. Neural network yang paling umumnya dikenal dengan artificial neural network atau biasa disebut jaringan saraf tiruan. Nah, saraf tiruan adalah jaringan dari sekelompok unit pemrosesan kecil yang dimodalkan berdasarkan sistem saraf manusia. Jaringan saraf tiruan juga merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecah masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai jaringan saraf tiruan propagation. Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyinya. Selanjutnya, algoritma propagation biasanya menggunakan error output untuk mengubah nilai bobot-bobotnya dalam mundur atau backward. Untuk mendapatkan error ini, tahap perambatan maju atau forward propagation harus dikerjakan untuk terlebih dahulu. Pada saat perambatan maju, neuron-neuron diaktifkan dengan menggunakan aktivasi yang didefinisikan seperti sigmoid. Berikutnya merupakan gambar dari arsitektur jaringan backpropagation. Penjelasannya adalah yang di bawah ini merupakan input meliputi X1, XY sampai dengan XM. Kalau di sini ada satu hidden layer dengan 3 node yaitu Z1, ZJ sampai dengan ZP. Lalu yang terakhir adalah output di bagian atas dengan 3 node juga yaitu Y1, YL sampai dengan YM. Lalu di sini ada angka 1 ini merupakan bias. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasusnya. Berikut adalah contoh soal, yaitu menggunakan backpropagation dengan sebuah layer tersembunyi. Di dalam layer tersembunyi itu terdapat 3 unit atau 3 neuron untuk mengenali fungsi logika XOR dengan 2 masukan X1 dan X2. Inputnya itu ada 2, yaitu X1 dan X2, lalu hidden layernya ada 3. Selanjutnya ada 1 neuron pada output. Lalu buatlah iterasi untuk menghitung bobot jaringan untuk pola pertama, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan T sama dengan 0. Gunakan laju pembelajaran A sama dengan 0,2. Selanjutnya adalah langkah penyelesaiannya. Mula-mula bobot diberi nilai acak yang kecil, range minus 1,1. Misalkan bobot VIJ seperti tampak pada tabel berikut. VIJ ini merupakan bobot dari input ke hidden layer, yaitu dari X1 ke Z1. Nah, di sini X1 ke Z1 itu hasilnya adalah 0,2 dan seterusnya. Dan di sini ada 1, yaitu bias. Selanjutnya ada WJK, di mana WJK ini merupakan bobot dari hidden layer menuju ke output. Di sini hanya ada 1 neuron, yaitu Z1 sama dengan 0,5, Z2 sama dengan minus 0,3, dan seterusnya. Lalu ada 1 yang merupakan bias. Selanjutnya, kita akan menghitung keluaran dari unit tersembunyi ZJ. Nah, ZJ ini kan ada 3, maka kita akan menghitung 3 keluarannya. Di sini sudah terdapat rumus, yaitu POJ ditambah sum dari XI kali VIJ.
Nah, POJ ini merupakan bias. Bisa dilihat pada tabel di samping, yaitu ini dia. Inputannya adalah X1 sama dengan 1, dan X2-nya juga adalah 1. Lalu dikalikan dengan bobotnya. Dan di sini kita akan menghitung sampai dengan Z3. Lalu kita akan menghitung ZJ lagi menggunakan rumus berikut. Di sini sudah terdapat hasilnya adalah Z1 sama dengan 0,5, lalu Z2 sama dengan 0,67, dan Z3-nya adalah 0,52. Selanjutnya menghitung keluaran unit YK. YK sama dengan WOJ plus sum XJ dikali dengan bobot. WOJ ini adalah bias, nilai dari bobot. Karena jaringan hanya memiliki sebuah unit keluaran Y, maka YK sama dengan WOJ ditambah sum WJK sama dengan min 0,1 plus 0,55. 0,1 itu adalah biasnya. Dan 0,55 itu dapat hasil dari slide sebelumnya. Dan ditambah 0,67 adalah hasil perhitungan langkah sebelumnya. Dikali dengan hasil Z. Dilanjutkan dengan fungsi ini, hasilnya adalah dan didapatkan hasil adalah 0,44. Selanjutnya adalah perhitungan faktor delta unit keluaran YK. Delta K sama dengan TK min YK. F aksen YK sama dengan TK min YK. YK 1 itu adalah bias, min YK. Karena jaringan hanya memiliki satu keluaran, maka delta K sama dengan TK min YK. F aksen YK sama dengan T min Y. Yaitu dapat hasil bias min Y sama dengan 0 min 0,44. Dan hasilnya tetap 0,44. 1 min 0,44 sama dengan min 0,11. Suku perubahan bobot WJK dengan A sama dengan 0,2. Inkremen WJK sama dengan A delta K ZJ sama dengan A delta ZJ, K sama dengan 1, dibagi J sama dengan 0,1,2,3. Inkremen W01 sama dengan 0,2 dan min 0,11. 1 itu bias sama dengan min 0,02. Inkremen W11 sama dengan 0,2 dan min 0,11 0,55 dan mendapatkan hasil min 0,01. Inkremen W21 sama dengan 0,2 di mana min 0,11 dan 0,07 sama dengan dan mendapatkan hasil min 0,01. Inkremen W31 sama dengan 0,2 di mana min 0,11 dan 0,52 dan mendapatkan hasil min 0,01. Selanjutnya, hitung penjumlahan kesalahan dari unit tersembunyi delta. Delta J sama dengan sum K-1 delta K WJK. Karena jaringan hanya memiliki sebuah unit keluaran, maka delta J sama dengan delta WJ1 J sama dengan 1,2,3. Delta 1 sama dengan min 0,11 yang dapat dihasilkan dari sebelumnya. 0,5 itu dari Z1 sama dengan dan dihasilkan min 0,05.
Delta 2 sama dengan min 0,11 dan dikali dengan min 0,3 dan didapatkan hasil 0,03. Delta 3 sama dengan min 0,11 dikali min 0,4 sama dengan 0,04. Kemudian faktor kesalahan delta di unit tersembunyi. Delta J sama dengan delta J F aksen. ZJ sama dengan delta J ZJ 1 min ZJ. Delta 1 sama dengan min 0,05 dikali dengan 0,55 dikali dengan 1 min 0,55. Didapatkan hasil sama dengan min 0,01. Delta 2 sama dengan 0,03 dikali 0,07 dan 1 min 0,07 sama dengan 0,01. Delta 3 sama dengan 0,04 dikali 0,52 dan 1 min 0,52 sama dengan 0,01. Pada kolom di samping itu, Y itu sama dengan output. Outputnya itu hanya 1 neuron dari hidden layer output. Dan 1 sama dengan bisa disebut dengan bias. Suku perubahan bobot ke unit tersembunyi. Delta V kita hitung dengan rumus alfa 0,2 alfa delta J sama dengan min 0,01 dan nilai X-nya adalah 1 dapat dihasilkan sama dengan min 0,002 sama dengan 0 dan kita teruskan dengan X2, 1, Z2 dan Z3 dan hasil semuanya sama dengan 0. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Hitung semua perubahan bobot unit keluar. W baru sama dengan W lama plus hasil increment WJK yang sudah didapatkan pada langkah sebelumnya. Perubahan bobot unit tersembunyi. Perubahan bobot unit tersembunyi V lama ditambah dengan hasil dari increment V yang didapatkan pada slide sebelumnya yaitu 0, lalu ditambah dengan 0 dan hasilnya akan bernilai tetap. Sekian pembahasan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.